bagaimana dengan penyaluran uang zakat yang disalurkan untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, mengingat pembangunan masjid dan pembangunan pesantren yang berupa fisik itu tidak termasuk 8 golongan penerima zakat. Masya Allah. Iya, terima kasih. Ini sudah kami sampaikan awal-awal dulu, mulai dari kita mulai membangun pondok pesantren. Kami tidak bisa menukil omongan siapa-siapa masalah zakat. Sudah ada CD kami, buku kami, video kami, dan kami lebih senang bangga dengan ulama Cirebon waktu itu. Dan juga Badan Zakat Cirebon. Di saat kami mengeluarkan ungkapan masalah zakat, bolehkah diberikan kepada masjid dan masalah amah, kami dipanggil oleh MUI. Lah itulah, bagus. Jangan ngomong di belakang nanti ribut. Panggil MUI, Badan Zakat, kita tidak tahu di Cirebon waktu itu. Sekarang masih ada videonya 2 jam. Bahwasanya untuk klarifikasi, apa yang kami sampaikan, apakah Anda sandaran hukumnya dari para ulama? Seperti itu. Jangan langsung dibilang, wah ini kurang ajar sama kiai, kurang ajar sama ustadz, kurang ajar ini. Nah inilah saya bangga dengan majelis ulama Cirebon Kabupaten waktu itu. Dipanggil kami. Kami dipanggil, kami berikan buku, kami bagi-bagi buku kami tentang masalah zakat ini. Kesimpulannya begini, kami tidak berani kecuali menukil dari ulama. Saya bukan mujtahid, saya hanya menukil para ulama. 4 madhab mengatakan bahwasanya yang namanya sabilillah, jalan Allah itu adalah orang yang berperang di medan laga. Bukan diartikan masjid, bukan diartikan pesantren. Makanya pondok ini dibangun tidak dari duit zakat. Nggak ada duit zakat masuk pondok ini. Karena zakat itu hendaknya diberikan kepada yang berhak, didahulukan innamas shadaqatul fuqara masakin. Fisabilillah, jangan sampai masuk masjid dan sebagainya. Sekarang ini Anda bisa membaca buku itu ataupun video, bisa cari zakat Buya, nanti ada 2 jam itu. Karena dialog panjang itu dengan para tokoh. Coba Anda bicara yang Anda gunakan akal sehat Anda. Ya, sebelum akalnya Anda yang nggak sehat ini. Coba masjid, Anda tahu masjid. Siapakah yang paling berhak untuk bangun masjid? Orang kafir atau orang Islam? Iya, bangun kok orang kafir. Baik, orang Islam yang paling pantas bangun masjid, yang kaya atau yang melarat? Jangan bebankan orang melarat. Loh kenapa Anda ambilkan dari duitnya orang melarat untuk bangun masjid? Mana perasaan Anda? Kalau Anda masih kurang yakin kalau orang melarat itu sekarang itu banyak kehilangan zakatnya. Kalau Anda ingin tahu, hari ini saya bawa ke rumah sakit. Banyak orang yang menangis saat ini di rumah sakit. Gara-gara apa? Memang dia dapat santunan kesehatan itu. Tapi lihat, yang jaga itu meninggalkan kerjaannya loh ya. Yang jaga meninggalkan kerjaannya. Kalau Anda masih kekurangan orang fakir, saya hantarkan kepada Anda orang fakir. Kalau masih menganggap orang fakir tidak ada di Indonesia Raya ini. Banyak. Jangan digunakan untuk bangun pondok. Jangan digunakan untuk bangun masjid. Itu hartanya orang fakir. 4 madhab mengatakan tidak ada itu semuanya. Kalau orang akhir zaman, syekh-syekh akhir zaman mengatakan boleh, itu urusan beliau. Dengan Allah, kalau saya tidak berani. Saya tetap mengatakan zakat tidak boleh digunakan untuk bangun masjid. Bukan omongan kami. Omongan para ulama. Itu saya jejer pendapat para ulama. 4 madhab semuanya. Untuk menuntut ilmu, katanya apa? Oh, kalau perang zaman dulu kan beda. Jadi fisabilillah itu kan berperang. Jadi mencetak pakar-pakar akidah itu juga untuk berperang. Itu juga fisabilillah. Zaman dulu orang yang penjahat akidah juga besar. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij kok. Fatwanya ulama tetap gak berubah. Zaman dulu lebih besar lagi akidah sesat. Daulah Abbasiyah itu 8 abad dikuasai oleh kaum Mu'tazilah. Lihat. Hari itu pun fatwa ulama juga tidak berubah. Tetap zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan-kepentingan misalnya penuntut ilmu dan sebagainya. Ini pendapat para ulama. Kecuali penuntut ilmu yang fakir karena kefakirannya. Zakat bukan untuk ustadz. Ustadz tidak boleh menerima zakat. Kecuali ustadz karena fakir. Itu. Ustadz karena fakir. Jadi seperti itu ya. Tidak boleh disampaikan ke masjid. Kami tidak berani. Ini omongan kami ambil dari para ulama. Yang berbeda dengan kami silakan. Urusan Anda dengan Allah dan Rasulnya. Itu orang fakir. Coba kalau Anda mungkin kalau Anda masuk rumah sakit, orang tidak terlalu banyak nyapa Anda. Tapi juga beberapa tokoh. Ini aja yang paling kurus. Ini kurus ya, kecil ini. Saya orang kecil begini. Kalau saya lewat rumah sakit, itu bingung. Setiap orang Anda minta diampiri. Anda lihat orang yang fakir. Sudah ada yang bayar belum? Obatnya belum bisa ditebus. Lah kok tega?
Buya yang bangun pondok dari duit mereka itu bagaimana kira-kira? Nurani saya di mana? Alhamdulillah tidak ada duit zakat masuk pondok ini. Nggak ada duit zakat. Ada rekening zakat itu untuk kepentingan itu. Untuk kepentingan memang yang berhak. Fakir, orang-orang yang membutuhkannya. Jadi seperti itu Bu yang soleh insyaAllah. Anda insyaAllah ahli pembayar zakat. Tapi bayarnya yang benar ke tempat yang benar ya. Ada badan amil zakat dan sebagainya pun juga perlu banyak dikoreksi. Kalau memang badan amil zakat yang ngawur, masalah pakai bangun segala macam begitu, beasiswa asal saja, Anda lebih baik Anda bagi sendiri agar tetangga Anda yang pernah dengar deru mesin rumah Anda itu mendapatkan bagian. Lebih istimewa keakraban Anda dengan tetangga, Masya Allah, tetanggaku yang fakir. Karena mungkin dia keganggu dengan suara mobil Anda malam-malam ya. Mesin perusahaan Anda, truk-truk yang masuk, itu berhak. Jangan sampai uang zakat diberikan. Nggak, masjid tidak perlu dibangun dengan masjid dengan uang zakat. Tolong, semoga kita menjadi ahli membayar zakat semuanya. Tidak perlu kita nerima zakat. Amin ya. Ingat penjahat zakat ada tiga. Allah selagi ngomong, penjahat zakat ada tiga. Satu, orang kaya wajib zakat tidak membayar zakat. Yang ketiga adalah orang yang tidak berhak menerima zakat, ternyata dia pura-pura agar menerima zakat. Yang ketiga, pembagi zakat tidak punya ilmu, salah membagikan. Semuanya penjahat. Ada lagi penjahat zakat ini bukan di saat membagikan salah, tamak dengan duitnya orang kaya. Ini loh ada. Jadi kalau melihat orang kaya itu maunya dipotong zakat terus. Sekarang ada zakat, ada orang zakat profesi gajinya cuma 5 juta potong zakat. Innalillah, jangan kejem-kejem deh. Anda ingin negarakan syariat atau merusak syariat? Ini zakat profesi, ini ada aturannya. Orang zakatnya semua PNS yang gajinya pas-pasan, banyak utang segala macam, kena zakat profesi. Ada lagi kita menemukan, Anda punya aset. Ibunda yang soleh, ibunda kami, Anda punya aset. Anda jual aset harganya 10 miliar. Nggak wajib zakat dong Anda jual aset. Bukan Anda jual beli. Ini kepotong zakat ini. Nggak tahu dari mana itu sumbernya. Saya dikasih selebaran. Jangan. Maka kita nggak boleh dolim kalau ada orang fakir. Juga nggak boleh dolim kalau ada orang kaya. Adil. Anda jual rumah di kota Jogja. Anda pengen beli. Pokoknya Inja jual rumah. Terjual 10 miliar. Banyak atau sedikit? Banyak ya. Punya segitu? Alhamdulillah. 10 miliar nggak wajib zakat ibu yang soleha. Kenapa? Anda menjual aset, bukan jual beli. Kecuali Anda jual beli rumah, Anda bisnis. Nah, baik. Jadi nggak boleh berbuat zalim. Hati-hati ya. Haknya orang lain jangan macam-macam. Biarpun dia orang kaya, Anda curi barangnya, dosa gede. Biarpun itu orang Nasrani, Anda ambil barangnya, dosa besar. Ambil milikmu sendiri. Apalagi miliknya orang fakir. Haknya orang fakir mau diambil untuk bangun pondok. Mana nurani Anda? Mana batin Anda? Untuk bangun masjid, mana batin Anda? Semoga Allah menyuburkan hati kita dengan kasih sayang. Menjauhkan kita dari berbuat zalim. Yang pernah melakukan kesalahan, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, lihat. Masih ada saat untuk bertobat. Selagi nyawa masih ada di kandung badan. Tapi ingat, sadari dan segera berubah. Semoga Allah mudahkan kita untuk bayar zakat semuanya. Banyak fulus, banyak rizki, bayar zakat, benar, dan seterusnya. Selamat dunia akhirat.